Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga taklimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang makna puasa dan keutamaannya. Puasa adalah ibadah menahan diri dari makan, minum dan hawa nafsu dari fajar hingga maghrib, bertujuan membentuk takwa. Jadi puasa di situ ialah kita menahan diri kita. Menahan diri dari rasa lapar, menahan diri dari memakan makanan ataupun minuman, dan juga menahan diri dari hawa nafsu. Dari terbitnya fajar hingga maghrib. Jadi di situ awal kita berpuasa sampai kepada maghrib tersebut hingga berbuka. Bertujuan untuk membentuk takwa. Jadi senantiasa kita berpuasa di situ niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita untuk membentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dikatakan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Bertujuan membentuk takwa, mengendalikan diri. Jadi puasa di situ upaya kita mengendalikan diri. Mengendalikan diri kita dari memakan makanan dan juga mengendalikan dari hawa nafsu kita. Makanya di situ, dan puasa di situ meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ nanti saya akan jelaskan tentang keutamaan orang yang berpuasa. Makanya itulah makna dari berpuasa tersebut. Namun saya akan jelaskan lebih mendalam tentang makna puasa itu sendiri. Makna mendalam puasa yang pertama adalah pengendalian diri dan nafsu. Melatih kesabaran. Makanya di situ orang yang sedang berpuasa tidak boleh marah-marah. Artinya kita senantiasa di situ melatih kesabaran dengan kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menahan emosi serta sifat buruk, riya dan angkuh. Artinya dengan kita melaksanakan ibadah puasa, kita senantiasa menghindari atau menghilangkan dari sifat-sifat buruk seperti riya dan juga angkuh. Serta kita bisa menahan emosi dari kita melaksanakan ibadah puasa. Makanya saya katakan tadi bahwasanya ibadah puasa di situ maknanya adalah pengendalian diri dan hawa nafsu.
Makna mendalam puasa yang nomor 2 ialah penyucian jiwa. Artinya di situ dengan kita melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa menyucikan jiwa kita, mengikis dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang di situ kalau ingin terhapus dosa-dosanya, kalau ingin mengikis dosa-dosanya, hendaklah dia melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa di situ penyucian jiwa kita. Artinya jiwa kita kalau sudah baik, maka perilaku kita juga akan baik. Itulah makna mendalam puasa yang nomor 2. Makna mendalam puasa yang nomor 3, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ dengan hadirnya puasa, dengan hadirnya bulan Ramadan di dalam hidup kita, kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ dengan hadirnya bulan Ramadan, dengan hadirnya nikmat sahur, dengan hadirnya nikmat berbuka puasa, di situ otomatis akan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna mendalam puasa yang nomor 4, ketakwaan. Mencapai tujuan utama yaitu menjadi hamba yang bertakwa. Makanya di situ orang yang berpuasa di situ sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna mendalam tentang puasa yang kita jalankan, yang kita laksanakan. Keutamaan puasa yang pertama di situ ampunan dosa. Jadi orang di situ yang melaksanakan ibadah puasa akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala menghapus dosa-dosa yang masa lalu. Makanya di situ saya akan sebutkan dalilnya tentang orang yang berpuasa di situ bisa menghapus dosa-dosa mereka. Yaitu mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, "Man shomah Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Artinya dengan kita berpuasa, melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan diampuni, yaitu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan kita berpuasa. Yang pertama di situ kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan puasa yang nomor 2 adalah pahala tanpa batas. Makanya orang yang berpuasa di situ pahalanya sangat banyak sampai tak terbatas. Itu ya. Makanya banyak sekali keutamaan kita dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu
illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Artinya seluruh amal keturunan Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Artinya di situ jikalau kita berpuasa, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, puasa mereka untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Itulah yang saya maksud bahwasanya orang yang berpuasa di situ pahalanya tanpa batas. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan puasa yang ketiga di situ mendapatkan surga Ar-Rayyan. Jadi orang yang berpuasa di situ akan mendapatkan surga Ar-Rayyan, khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Makanya di situ keutamaan yang selanjutnya di situ orang yang berpuasa akan masuk surga dan akan mendapatkan surga Ar-Rayyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah la yadkhul minhu ahadan ghairuhum yuqalu aina as-sha'imuna fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu aghliqa falam yadkhul minhu ahadun. Artinya sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru, mana orang yang berpuasa. Lantas mereka pun berdiri, selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di situ keutamaan orang yang berpuasa di situ akan masuk surga, yaitu akan mendapatkan surga Ar-Rayyan. Jadi Ar-Rayyan di situ khusus bagi mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Keutamaan puasa yang nomor 4 yaitu kesehatan. Jadi orang yang berpuasa di situ akan menyehatkan badan mereka, akan menyehatkan jiwa dan badan mereka. Makanya di situ jikalau ingin sehat lahir dan juga batin, berpuasalah. Di dalam penelitian tentang ilmu kesehatan bahwasanya puasa itu merupakan sebuah cara agar supaya sehat badan kita. Itu di dalam penelitian kesehatan. Saya akan menyebutkan tentang hadis Rasulullah yang berkaitan dengan keutamaan puasa yang bisa menyehatkan badan dan juga jiwa kita. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uzu taghnamu wasumu tasihhu wasafiru tastaunu. Dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Berperanglah kamu, niscaya kamu akan mendapatkan harta rampasan perang. Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Dan bepergianlah kamu, niscaya kamu akan menjadi kaya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi di situ jikalau kita ingin sehat maka berpuasalah. Makanya saya katakan tadi di dalam ilmu penelitian tentang kesehatan di situ pada zaman modern sudah membuktikan bahwa puasa di situ sangat baik untuk kesehatan, melancarkan pencernaan juga, dan juga akan mendapatkan kesehatan lahiriah dan juga batiniah dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Itulah keutamaan ibadah puasa yang nomor 4. Keutamaan ibadah puasa yang nomor 5 yaitu doa mustajab. Doa orang yang berpuasa terutama saat berbuka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ orang yang senantiasa berpuasa di situ doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin la turaddu da'watul walidi, da'watus shaimi, da'watul musafiri." Artinya 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Jadi doa orang tua kepada anaknya tidak akan tertolak. Yang kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan 3, dan doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi orang yang berpuasa di situ akan mustajab doanya ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Berkaitan dengan ibadah puasa di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.